Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdan hamidin wa syukran jami'an ala nasilih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi ini kembali lagi dalam rangka kajian akhlak tasawuf yang hari ini kita akan membahas tentang pentingnya lapar. Kita mengambil dari penjelasan yang ada di dalam kitab Al-Hasaniyah. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah yang demikian wahai saudaraku, wajahid nafsaka bil ju'i min thariqi syar'i. Berjuanglah untuk menundukkan nafsu, bermujahadahlah kalian untuk menundukkan nafsu kalian bil ju'i dengan lapar, bitoriqi asy'ari dengan jalan yang sesuai syariat. Ada orang yang mujahadah tapi tidak sesuai syariat. Sebelum masuk ke sini ya, dalam kajian ilmu akhlak tasawuf, seluruh ulama itu menetapkan nafsu sebagai objek pembinaan rohani yang paling sentral. Hal ini karena Rasulullah sendiri sudah memberikan isyarat bahwa faktor destruktif yang ada di dalam diri manusia itu yang paling berat adalah nafsu. Sehingga Rasul menyatakan ma'ta'adu ika nafsu karena baina jambaika. Musuh dari musuhmu itu adalah nafsu yang ada di antara dua lempeng tubuh, maksudnya sahabat dan perut. Nafsu sahabat dan nafsu perut. Nah, ini yang kemudian akan menghancurkan orang dan menjatuhkan orang di dalam sifat-sifat buruk. Karena itu kalau orang ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, tidak bisa tidak dia harus menundukkan nafsunya. Nah, di antara cara menundukkan nafsu, mengalahkan nafsu itu adalah dengan lapar, dengan membiasakan diri untuk lapar. Namun mujahadah itu termasuk lapar di antaranya itu harus syar'i, harus sesuai dengan standar aturan Quran hadis. Tidak boleh keluar dari aturan Islam. Mujahadah yang tidak sesuai dengan aturan Islam itu hanya akan berbuah dua hal. Yang pertama, aqidatul mungkar, akan melahirkan akidah yang mungkar, wal khayalatul fasidah, dan angan-angan yang aneh-aneh. Orang kalau sok latihan spiritual, tidak ada guru yang benar-benar ngerti masalah mujahadah dan tidak didasarkan pada ajaran-ajaran salafus saleh, maka efeknya biasanya orang itu akan memiliki akidah yang sesat. Kemudian dia terjebak di dalam halu. Kalau tidak halusinasi, dia imajinasinya dibimbing oleh
jin atau setan, sehingga khayalannya rusak semua. Ini yang terjadi kenapa sebagian orang mengaku belajar mujadariyato tapi berakhir dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Karena itu Syabdullah Asy'ari mengingatkan bahwa mujadariyato itu harus ditoribi asy'ari, harus dengan jalan yang sesuai syariat. Wahwa yang dimaksud mujadalah dengan sesuai syariat itu adalah taqlidul akli syai'an fa syai'an. Caranya itu ya belajar mengurangi makanan itu sedikit demi sedikit. Tak boleh langsung ekstrim banyak, itu tak boleh, tapi harus syai'an fa syai'an. Bahkan Imam Ghazali itu mengajarkannya itu syai'an fa syai'an itu mengurangi 1/30. Jadi 1/30 dari makanan yang ada. Jadi kalau dengan makan itu 30 suapan, maka belajar mengurangi makan itu kurangi 1 saja. Dikurangi 1. Jadi yang semula 30 suapan jadi 29 suapan. Dan itu insya Allah tidak memberatkan. Latihan metode mengurangi makan yang dikembangkan Ghazali itu tidak mengurangi, tidak akan berefek kalau itu dilakukan secara konsisten. Nah biasanya para ulama melatih itu sedikit demi sedikit. Kalau sudah kuat baru nanti kurangi lagi, seperti 30 lagi. Wa quddimal ju' ala ghairihi li'annahu mu'adhamu arkan tariqi. Didahulukannya lapar dibanding yang lain. Cara melatih nafsu itu tidak cuma lapar. Kalau dikumpulkan dalam bait syair itu baitul wilayati qassama arkanahu sadatuna fihi minal abdani ma baina sulti wa'tizalin da'imin ma baina sulti wa'tizalin da'imin wal ju'i wasahri nasil ghalib. Para wali, para ulama yang masuk kategori auliya itu membagi metode untuk mengalahkan nafsu itu menjadi 4. Yang pertama as-suti, diam, tak banyak ngomong. Yang kedua wa'tizal, hati senantiasa mengingat Allah, meskipun badan di tengah keramaian. Kemudian yang ketiga lapar. Yang keempat sahar, bangun malam. Nah dari 4 metode ini yang didahulukan oleh para ulama dalam mengendalikan nafsu adalah lapar. Kenapa lapar didahulukan? Di ada waktu arkan tariqi, karena lapar itu adalah tiang paling besar dari bangunan mujadariyato itu sendiri. Kalau mujadariyato tadi itu diibaratkan sebuah rumah yang ada 4 tiangnya, yang paling gedenya itu adalah lapar. Bahwa metode yang paling dipandang efektif untuk mengalahkan nafsu, untuk menghentikan keburukan watak sifat seseorang dalam pandangan Islam adalah lapar. Lapar. Wali'annahu laisa li nafsi fi bidayati amriha syai'un
asra'u linqiyadiha minal ju' wa li'annahu kana sesungguhnya laisa li nafsi tidak ada bagi nafsu di bidayati amriha dalam permulaan perkaranya mujahadah ya, apa saja pun sesuatu asra'ukan yang lebih cepat linqiyadiha untuk membangkitkan menyadarkan nafsu kepada Allah minal ju' kecuali dapat dibanding lapar. Dalam analisis para ulama ahli akhlak tasawuf, didahulukannya lapar sebagai metode untuk mendidik nafsu karena memang tidak ada yang dipandang lebih cepat untuk menyadarkan nafsu, mengembalikan nafsu supaya balik ke Allah itu dari lapar. Tidak ada. Pertama kali yang harus dilakukan itu. Li'annahu mudhillul muluki fadlan an ghairihim. Fadlan an ghairihim. Dan karena lapar ini menjungkirkan, merendahkan raja dari yang lainnya. Maksudnya nafsu itu pada orang yang belum tegak batinnya di hadapan Allah, itu rajanya nafsu. Harusnya raja itu hati, akal itu wazir, perdana menteri, nafsu syahwat itu logistik, nafsu marah itu bagian keamanan. Seharusnya kalau konstruk batin itu benar, raja harus berdaulat. Raja yang harus memberikan ide-ide, raja yang harus memberikan kendali, raja yang harus memberikan instruksi. Perdana Menteri tugasnya menguraikan dan menekan logistik untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan dan memaksa bagian keamanan untuk menjaga keamanan. Jika negara itu seperti ini, maka negara akan aman. Kalau orang itu kendalinya ada di hati yang tercerahkan, hati yang mendapatkan ilham dari Allah, itu yang memberikan ide-ide, itu yang memberikan kendali di dalam diri seseorang. Sementara akal tunduk menjelaskan apa-apa yang dikehendaki oleh hati yang tercerahkan, di mana nafsu ditundukkan untuk bisa melaksanakan apa perintah hati, dan nafsu amarah dikendalikan, maka pada saat itu kerajaan batin kita itu menjadi makmur dengan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah, makmur dengan sifat-sifat baik, dan akan terhindar dari sifat-sifat buruk. Tapi kalau hati ini diabaikan, hati kepingin dekat Allah, hati kepingin ibadah, hati kepingin berbuat baik, diabaikan, maka yang pasti menguasai diri seseorang adalah nafsu. Maka semuanya pengendalinya nafsu. Baru bangun malam, nafsu udah teriak, tidur lagi. Ngapain tidur lagi? Bangun lagi, cuma minum, makan, tidur lagi. Batin sudah teriak-teriak, ingin sholat, tapi diabaikan. Dan orang dalam hidup ini bisa terseret oleh keinginan nafsu semata. Yang penting rumahnya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya mewah, bisa bersinar di sana sini, sudah tercapai. Derajat keistimewaan hidup itu menurutnya tercapai. Sementara hatinya terlantar, tidak pernah diajak berzikir, tidak pernah diajak ibadah, tidak pernah diajak sholat, tidak pernah diajak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang semacam ini adalah
nafsu yang menjadi raja. Dan nafsu yang menjadi raja ini yang paling cepat bisa menjatuhkan itu adalah lapar. Nah, itu yang dimaksud li'annahu mudillul muluki fadlan an ghairi, karena sesungguhnya lapar itu akan mampu menjatuhkan raja dari kedudukannya dibanding metode-metode lain. Apalagi metode yang selama ini dikenal di dalam dunia pendidikan, metode perubahan perilaku atau karakter pendidik dengan pembiasaan. Itu paling lama. Merubah orang jadi baik melalui pembiasaan itu paling lama. Dan justru itu yang dipakai di sekolah. Mana ada sekolahan mewajibkan anaknya untuk belajar puasa, Senin Kamis wajib. Kemudian makan kulitnya, makanannya harus dipastikan halal. Aslinya orang itu kalau melakukan itu udah aman. Kalau makanannya halal, tidak pernah kekenyangan, itu dari penyakit fisik juga nggak ada, penyakit batin juga gampang dihilangkan. Nah sekarang anak diajari pembiasaan, ada pelajaran agama maupun dimengerti apa, tapi kita tidak pernah tahu yang dimakan anak-anak itu apa. Kemudian tingkat kehalalannya seperti apa. Begitu orang itu masuk makanan haram, makanan haram itu akan berubah menjadi energi haram. Energi haram itu pasti menuntut perbuatan haram. Kalau orang sudah punya energi haram, tidak mungkin tidak berbuat haram. Maka kejadian perbuatan haram pasti diawali energi haram. Energi haram pasti dari makanan haram. Tidak mungkin orang itu rezekinya halal terus jatuh zina, itu tidak masalah. Tidak bisa, tidak ada jalur. Ini tidak ada jalur. Tidak mungkin orang itu rezekinya halal, semua halal terus tawuran. Tidak ada jalur. Jadi, tapi kalau misalnya kita tidak tahu, kita diundang makan teman, tahu rezeki dia haram. Kalau Allah sayang pada seseorang yang dia menjaga diri, kemudian terjatuh pada makanan haram dia tidak tahu, pasti Allah buat orang itu ngantuk dan Allah tidurkan dia, sehingga energi itu Allah buang saat dia tidur. Maka ngantuk itu ciri orang itu baik, tapi kemasukan rezeki yang kurang baik. Kecuali yang capek, kalau capek bisa lagi. Tapi itu bisa jadi indikasi. Nah, kalau orang itu dilatih dari menyedikitkan makan, itu jauh lebih efektif untuk cepat berubah jadi baik. Karena itu kalau di pesantren biasa, anak-anak itu diajari puasa, makan juga sedikit. Seandainya orang itu bisa menjadi alim tanpa lapar, maka tidak mungkin ada puasa fardu. Fakta bahwa dalam setahun kita ini harus puasa 1 bulan itu menandakan begitu pentingnya metode puasa menyedikitkan makan itu untuk pembentukan kepribadian yang baik. Kalau saja ada butuh itu, ngapain orang diwajibkan puasa? Puasa 1 bulan. Udah gitu Rasul masih bilang Senin Kamis sunnah, Senin Kamis sunnah. Ayat Udin 13, 14, 15 sunnah. Senin Kamis 1 bulan 4 minggu, 2 kali 4 8. Terus tambah ayat Udin 3 hari, 8 tambah 3 11. Sudah boleh dapat. Karena kalau Bapak dapat 1 bulan sehari puasa, sehari tidak puasa, itu 15 14 hari. Sehingga kalau orang sudah puasa Senin Kamis, terus dia nambah ayam Udin hari putih,
pindah ke Daud itu ringan, dan ringan. Nah itu metode latihan mengalahkan nafsu, mengalahkan nafsu. Waliannahu yuhillu minal ajza'i at-turabiyyati wal ma'iyati biqadri ma yakunu. Waliannahu, dan karena lapar itu yuhillu akan memecah, menghancurkan minal ajza'i turabiyati dari unsur-unsur tanah, wal ma'iyati, dan unsur-unsur air yang ada di dalam dirinya, yang menghijab antara dia dan Allah. Biqadri ma yakun, sebanding dengan seberapa banyak kekuatan lapar orang itu. Lapar itu menjadi penentu cepat tidaknya orang itu kasyaf. Kasyaf itu kebuka hijab. Hijab itu ada yang bahasa turabiyah al-ma'iyah, kalau bahasanya para ulama. Ada yang bahasa tanah dan bahasa air unsurnya. Dan itu paling cepat dihancurkan melalui lapar. Bahkan bayai saya pesan, lapar yang sangat, lapar yang serius, lapar yang benar-benar dilatihkan dengan sangat kuat, itu banyak terbukti membuat orang itu bisa ngerti orang lain tanpa harus bertanya. Dan itu udah harus Islam, udah harus Islam. Sehingga tidak usah kaget kalau kemudian ada orang non-Muslim tiba-tiba kok bisa reba-reba, bisa baca, tidak usah kaget. Saya hampir bisa pastikan orang begini biasanya kuat lapar. Entah itu biksu, entah itu orang itu muda, biasanya pimpinan mereka itu kuat laparnya, Masya Allah. Kekuatan lapar itu yang bisa membuat dia dengan hijab itu terangkat. Tapi ini jenis kasyaf yang umum, yang Allah izinkan untuk orang yang tidak Islam sekalipun. Bukan kasyaf yang arahnya ma'rifatullah. Tapi kalau kasyaf yang arahnya ma'rifatullah, tidak bisa udah baca syahadat, tidak bisa. Katanya Syekh Muhammad itu, la taqulu raf'ah wa la makana illa min taba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada terangkatnya kedudukan ruhani, dekatnya orang ke hadirat Allah itu tidak ada kecuali harus mengikuti Rasulullah. Begitu juga la sabila ila rusul illa bi ta'ati Rasulillah. Tidak ada jalan untuk bisa sampai ke Allah kecuali ikut Rasulullah. Sudah dikunci mati di situ. Maka kalau kita bahas buku-buku atau jurnal yang ditulis oleh pemikir-pemikir Barat yang mencoba membandingkan antara Gnostik dan ma'rifat di Islam, misalnya mahabbah di agama lain dengan Islam, ya banding-bandingin boleh, tapi harus tidak usah dibanding-bandingin, tidak akan sebanding, kecuali orang yang kurang mata yang melihat apa itu yang melihat itu dia akan sebagai sebuah kesalahan. Jauh antara kasyaf yang sebenarnya kasus syaitani, kasyaf setan atau kasyaf jin, dengan kasyaf yang benar-benar dari Allah. Fayasfu al-qalbah, maka dengan lapar itu hati akan menjadi jernih. Walianna baqiyal arkani tabi'un lahu bil khassah. Dan kenapa ini didahulukan? Karena dia cepat mensucikan hati.
Kenapa lapar didahulukan? Karena yang lain-lain itu mengikuti lapar. Yang lain-lain itu mengikuti lapar. Sehingga sering disebut al-ju'u babu kulli ibadah. Lapar itu pintu semua ibadah. Begitu jenengan mau memutuskan besok puasa, malam mesti bangun, karena harus sahur. Yang biasanya tidak sholat malam jadi sholat malam. Saya cuma sahur, akhirnya putus sholat. Setelah sholat baru sahur. Biasanya sholat subuhnya siang-siang, aku tunggu subuh, selesai subuh, pikiran. Biasanya sarapan, nggak ada sarapan, pakai baca Quran, terus jalan. Zuhur biasanya makan, nggak ada ya, tidak ke masjid baca Quran. Jadi kebiasaan baik ini jalan semuanya. Terus karena rajin puasa uangnya tambah banyak. Terus sedekah, ini memberi orang lain. Itu jalan semua. Jadi puasa itu pintu untuk masuknya ibadah yang lain. Sholat malam, baca Quran, dermawan, itu bisa muncul dari situ semuanya. Kalau dengan pikir-pikir, kondisi masjid ini pas Ramadan dengan tidak Ramadan, beda atau sama? Beda. Kenapa pada saat Ramadan itu begitu mudah semua aktivitas berjalan? Di antaranya lapar. Itu puasa itu bisa mendatangkan, menarik ibadah yang lain. Itu yang disebut wali'an al-baqiyah al-arkan, baqiyah al-arkani tabi'un lahu bil khusus. Dia akan ikuti secara khusus. Wali'anna khawatir nafsi la ta'fa illa bi. Dan karena bisikan-bisikan nafsu yang terus maksa kita di dalam batin itu tidak bisa dilemahkan kecuali dengan dilaparkan. Orang itu kalau kenyang, ide-ide aneh-aneh banyak. Kalau ingin ini, kepingin itu, yang semuanya muatannya negatif. Ini. Begitu orang itu lapar, maka dia akan berkurang, lemah. Wa dzakara asy-syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah taala fi Futuhat al-Makkiyah. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat al-Makkiyah, beliau menceritakan Allah sesungguhnya Allah Ta'ala Allah lama khalaqa an-nafsa, saat Allah menciptakan nafsu, qala Allah berkata kepada nafsu, laha, kepada nafsu, man ana. Nafsu setelah dicipta Allah ditanyai oleh Allah, aku ini siapa? Faqala, nafsu jawab, jawabannya nafsu, man ana. Wong ditanyai Allah, aku ini siapa? Jawabnya nafsu, kalau aku siapa? Aku siapa? Saya kalau ingat ini, saya tidak kaget kalau ada bapak dilawan anak, tidak kaget kalau istri ngelawan suami, tidak kaget kalau ada murid ngelawan guru. Gusti Allah aja dilawan nafsu. Nafsu itu Allah saja dilawan. Jadi kita bisa bayangkan kalau nafsu itu tidak dididik kayak apa. Ya, sekarang bingung sekolahan bullying ramai, kurikulumnya merdeka, tapi kelakuannya anak-anak tambah kacau semua gini. Saya juga bingung kenapa tidak menjadi isu nasional. Banyak daerah yang anak-anak SMP sudah bobol semuanya mengajukan nikah dini. Banyak.
isu nasional. Apa kita sudah mati rasa? Anak-anak ini udah kacau sampai medsos sudah begitu ekspos terhadap persoalan seksualitas. Anak-anak udah diracuni dengan berbagai gambar. Sementara mujahadah nggak tahu sama sekali. Oh ini ya robot kalau begini, robot. Yaitu nafsu. Nafsu itu benar-benar liar, nggak karuan. Dulu saya waktu 2007 saya menulis disertasi itu penelitian kita dan buah dan lain-lain. Anak umur 8 tahun sampai 10 tahun itu sudah 80% sudah akses pornografi, betul ya? Udah kacau. Dan itu nggak ada yang konsen untuk mengawal benar, itu nggak ada yang konsen, nggak ada yang konsen. Itu kadang-kadang saya juga nggak habis pikir di Jakarta itu masih ada tawuran antar kampung, maju, kota besar, katanya metropolitan, lapor tingkat pengendalian nafsunya masih barbar. Itu kan jomplang antara status metropolitan sama kualitas moral. Wah, timpang itu. Mestinya kan kalau sudah kota ini sudah beradab, sudah beradab. Nah, beradab itu memang harus ada latihannya. Fa'askanaha fi bahri ju'i al-fasad. Maka oleh Allah nafsu itu dibenamkan di lautan lapar selama 1000 tahun, dilaparkan. Maka kemudian setelah itu nafsu tadi ditanya, mana? Pertanyaannya tetap siapa aku? Qala, baru nafsu jawab, anta rabbi, kamu Tuhanku. Setelah ditenggelamkan di dalam lautan lapar. Ini pelajarannya adalah nafsu itu kalau tidak dilapangkan gak akan menurut, tidak akan menurut. Wa kana Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala yaqul, Abu Sulaiman Ad-Darani semoga Allah merahmati Abu Sulaiman Ad-Darani yaqulu, beliau berkata, miftahud dunya asy-syarab, pintunya dunia itu kenyang. Orang itu kalau sudah kenyang, nggak ada persoalan dunia apa aja jadi. Wa miftahul akhirati al-ju', tapi pintunya amal akhirat itu apa? Yakni amal, apa maksudnya amal akhirat? Saya nggak percaya Pak, kalau lapar itu menggerakkan, mendorong amalia akhirat. Bagi pemula boten Pak, bagi pemula belum. Bayai saya itu sering, karena beliau orang rekor. Untuk pemula, keadaan yang paling baik untuk ibadah zikir itu adalah yoga lapar, yoga kenyang, sedang. Insya Allah kita masih di situ makomnya. Sholat itu paling bagus keadaan kita itu yoga lapar, yoga kenyang. Itu enak. Kenyang ngantuk, lapar tidak fokus. Jadi itu kita. Kalau lapar harus bingung sholat Allahu Akbar, rujuk. Sudah penuh imam ini. Kalau ngaji sendiri ya, gitu tidak bisa musuh. Suruh zikiran, tidak akan macam juga. Zikiran perut kenyang ya, awal perut kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
tidur wes. Temennya dikira dia nunggu selesai. Ngaji juga begitu. Kalau kita ngaji kenyang, cita-citanya one juz, cita-citanya. Baru mulai satu halaman, gitu lagi. Kita tutup tidur. Tapi kalau lapar, ya nggak bisa jalan. Lapar nggak bisa jalan. Kapan, siapa yang lapar itu bisa menjadi pendorong? Itu orang-orang yang sudah benar-benar terlatih puasa. Walau orang-orang yang memang sudah hebat kelas level puasanya, lapar itu nggak bawa enak. Ya, lapar itu baik. Pakai ibadah enak, pakai zikir enak, pakai sholat enak. Gitu. Nah itu bedanya. Jadi jangan disalahkan makalah ini. Makalah ini benar-benar berlaku untuk orang yang sudah benar-benar ahli lapar. Nah kalau kita mengatakan enggak ya karena kita belum ahli lapar, kita ini insya Allah sih ahli makan gitu deh. Ahli makan. Cuma ya kalau kita tidak kuat lapar, yang penting jangan kenyang. Tapi kalau kita tidak bisa kenyang, kalau bisa jangan terus-terusan kenyang. Kalau makan itu ada pagi, ada siang, ada malam. Jangan tiga-tiganya kenyang. Ya, sambil yang memang energinya dibutuhkan. Yang mana yang bisa dimakan siang, terus makan siang. Pagi tidak bisa kenyang, malam apalagi. Kalau bapak makan malam itu kenyang, meskipun makanannya halal semua, ayo tahu sama saya. Bangun malam itu berat, kita kayak ditimpuk 5 karung pasir tidur itu. Usah usah. Itu halal. Kebayang nggak kalau ngecampur makruh? Kebayang nggak kalau kena haram? Nah, akan kuat. Makanya sampai ada pernyataan, siapa yang tidur malam dalam keadaan perut lapar, kita terutama baca tidur, maksudnya tidak kenyang. Terus dia niat bangun malam, maka tidaklah dia tidur, kata para mulia, kecuali dikelilingi oleh bidadari sampai subuh. Cuma istri jenengan tidak tahu, kalau tahu malah marah. Jadi begitu katanya. Saya nggak tahu. Walamma khalaqallahu ad-dunya ja'ala fil ju'i al-ilmu wal hikmatu. Ja'ala fil ju'i al-ilma wal hikmata. Walamma, dan ketika khalaqa menciptakan siapa Allah menciptakan al-ju'a fil ju'i di dalam lapar. Ketika walamma khalaqallahu ad-dunya, ketika Allah menciptakan dunia, ja'ala fil ju'i, Allah menjadikan di dalam lapar al-ilma, ilmu, wal hikmah, dan hikmah. Di dalam lapar itu Allah simpan ilmu dan hikmah. Orang yang lapar itu gampang dapat ilmu laduni, maksudnya ilmu dari Allah, pengertian dari Allah, itu dekat dengan orang lapar. Dan hikmah, hikmah itu kebenaran yang menjadi kesimpulan dan menjadi pedoman untuk berperilaku positif. Itu hikmah. Sehingga orang yang mendapat hikmah itu, kata Rasulullah, mendapat kebaikan. Al-Quran ya. Wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang mendapatkan hikmah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau dengan ingin dapat hikmah, bukan kawin lagi, banyak puasa maksudnya, ya. Banyak puasa.
Ada pesannya para ulama itu, perut yang lapar itu adalah undung bagi jatuhnya hujan yang tengah. Itu ya. Jadi hikmah itu sangat dekat dengan orang-orang yang lapar. Begitu juga ilmu. Tapi yang dimaksud ilmu di sini ilmu laduni. Nanti jadikan protes, Pak. Pakar-pakar dibakar kenyang terus perutnya. Oh pinter itu. Mesin-mesin canggih dia yang buat. Ilmu laduni. Apa ilmu laduni itu? Ilmu yang membuat orang itu tambah dekat ke Allah. Tidak semua ilmu bisa membuat orang tambah dekat ke Allah. Sehingga Imam Ghazali mengutip hadis di dalam Ihya itu, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Kalau orang nambah ilmu kok tidak tambah dekat ke Allah, sebenarnya dia itu tambah jauh dari Allah. Waliyadzubillah subhanahu wa ja'ala fisyar'i al-jahla wal ma'siyata, dan Allah menjadikan di dalam kenyang itu adalah kebodohan dan maksiat. Allah jadikan di dalam lapar ilmu dan hikmah, Allah jadikan di dalam kenyang itu adalah kebodohan dan maksiat. Aslinya udah cukup tuntunan agama kita ini. Tapi kenapa orang Islam bisa obesitas? Padahal dia sudah ada di tiga ini. Wakana dan ada siapa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah ta'ala yaqul, beliau mengatakan, asy-syar'u lapar itu adalah api, wasyahwat mithlul khar, sedangkan syahwat itu seperti kayu bakar. Yatawalladu minhu al-ikhraq. Kalau api ketemu kayu bakar, maka akan lahir dari pertemuan itu al-ikhraq, pembakaran. Wala tudfi'u naru, dan tidak akan pernah padam apinya hatta tuhriqa sahiba, sampai api itu membakar pemiliknya, maksudnya membakar kayunya. Itu. Jadi lapar itu api, syahwat itu kayu. Kalau yang membuat orang rusak itu semuanya syahwat. Jadi kan kayaknya belum clear benar. Orang rusak itu gara-gara syahwat. Syahwat itu apa? Kepingin. Orang rusak itu gara-gara tidak kuat nahan kepingin. Karena itu orang alim itu cirinya ifah. Ifah itu kuat nahan keinginan, bagus pengendalian keinginan. Gara-gara orang kepingin cepat kaya, tidak tahan miskin, akhirnya korupsi, akhirnya nyuri, akhirnya begal, akhirnya merampok. Akarnya di situ. Gara-gara orang tidak tahan melihat perempuan lain, akhirnya jatuh pandangan mata yang haram, jatuh melecehkan wanita, jatuh zina. Gara-gara tidak tahan terhadap dorongan nafsu syahwat, hasrat keinginan, tidak bisa dikendalikan. Maka orang alim itu bukan orang yang tidak punya gejolak syahwat yang sama dengan orang-orang yang rusak. Pokok dikira cuma orang-orang yang di pelacuran saja yang punya dorongan syahwat hebat. Opo kiai tidak hebat, opo orang alim tidak hebat. Orang itu si Abdul Qadir nikah umur di atas 50, langsung istrinya 4, anaknya lebih dari 40. Tapi nikah 4 itu beliau nunggu isyarat dari Allah. Buktinya dia tidak langsung nikah. Abdul Qadir itu bapak turunan Rasulullah dari jalur Hasan ke-13, ibu turunan
Rasulullah dan Husain ke-12. Kalau mau nyari wanita model apa, banyak, banyak orang nunggu. Bapak ibu turunan Rasul, gitu ya. Tapi dia nikah sampai umur 50 kan berarti tidak gegabah. Nikah menunggu syarat. Kalau Allah memberi syarat tepat, ya itu urusannya Gusti Allah. Sampai mau ikut-ikutan, ya nunggu syarat. Terus pura-pura dapat isyarat. Gitu. Rasulullah istrinya ya banyak, ya, yang sekali itu 9. Orang non-Muslim sering ngecek-ngecek Rasulullah. Orang Yahudi ngecek-ngecek Rasulullah. Dia lupa Nabi yang dia kagumi, Nabi Daud, istrinya 100. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman istrinya 1000. Nabi Sulaiman 1000, Nabi Daud 100. Rasulullah cuma 9 dikritik. Nah, 9 pun Rasulullah itu pada semuanya istrinya itu masih produktif. Banyak di antara istri Rasulullah itu dinikahi. Begitu dinikahi langsung datang ke Aisyah. Aisyah jatah malam saya ambil ya, aku udah gak punya selera untuk tidur sama Rasulullah. Tidak ada sahabatnya. Dan Rasulullah menikah itu semua tugas dari Allah untuk menjadi teladan. Saya kira cukup untuk bantah kritik orientalis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mania kawin. Dia kritik dia sendiri paling doyan kawin. Doyan kawin tidak mau nikah, sama ruwet. Rasulullah itu Pak, waktu didatangi malaikat maut. Kalau kita pegang data sejarah yang Sayyidah Aisyah diserahkan oleh Abu Bakar ke Rasulullah umur 8 tahun, itu kira-kira Sayyidah Aisyah waktu itu umur 17-18 tahun. Malaikat maut datang menawarkan mau meninggal sekarang atau kapan. Rasul sedang dipangku oleh Sayyidah Aisyah yang amat cantik. Umur 18 Pak, perempuan umur 18. Kira-kira kalau bapak punya istri perempuan umur 18 tahun, terus ditawari malaikat maut, mau mati sekarang atau kapan-kapan? Ayo. Tidak usah dijawab, saya juga sudah tahu jawabannya. Pasti dimarahi malaikat maut. Kamu goblok, tak lihat istriku secantik gini kan gitu. Tapi Rasulullah tidak, kata Rasulullah Ar-Rafiqul A'la, sekarang akan aku ke tempat yang paling tinggi, ke teman-temanku yang ada di tempat paling tinggi. Sayyidah Aisyah mengatakan, demi Allah aku tidak pernah cemburu pada Rasulullah kecuali saat aku tidak dipilih lagi. Ya, ayo ngomong Rasulullah doyan perempuan. Lagian ngapain Rasulullah nikah anak kecil? Saya tidak tahu rahasia Allah. Allah mau membuat dokumen sejarah. Waktu itu tidak ada flash disk Pak, tidak ada CCTV yang akan merekam semua keseharian Rasulullah. Dan itu harus orang, supaya rekaman ini bisa lama harus kecil. Kalau orang yang udah dewasa, udah tua, Rasulullah meninggal, 3 tahun meninggal juga. Nanti nanyanya ke siapa? Data tentang kenabian itu di mana nyimpennya Allah? Ya kalau gitu udah usah lah perempuan, laki-laki kan cukup.
Ada Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul yang mengenal Rasulullah sejak dari kecilnya. Ada wilayah laki-laki yang laki-laki tidak bisa masuk. Bagaimana kalau Allah mau mengumumkan syariat Islam di wilayah itu? Harus perempuan. Nah, karena itu tidak usah dari itu kalau Allah itu ngasih Rasulullah Aisyah. Aisyah senang mau sampai jadi rumah. Itu loh ya. Oh saya tidak akan senang. Itu loh ya. Aisyah ini adalah servernya Allah yang ditempelkan ke Rasulullah. Dan nanti satu-satunya istri Rasul yang usianya panjang, Aisyah. Bapak ngerti tidak berapa persen data hadis yang dari Aisyah? 50%. Artinya kalau tidak ada Aisyah, kita kehilangan separuh data ketabian. Masih tidak gitu sampai Aisyah diletakkan di sini. Sekitar Gusti Allah ngatur hidup itu. Ini bukan hanya udah tidak usah bahas itu. Kalau masih urusan seks itu tidak usah nabi, wali aja nggak jadi orang itu. Itu loh. Orang itu kalau seksnya masih belum benar, tidak usah jadi wali, tidak usah jadi nabi, jadi wali aja nggak akan. Tidak akan. Itu loh. Wong ini kita baru belajar jadi murid aja udah disuruh apa? Baru jadi murid, belum sampai saling, apalagi sufi. Nggak ada sufi begitu. Ya kalau sufi suka film India itu ya. Kalau sufi yang benar, sufi suka film India itu. Enggak. Itu orang-orang yang sudah sangat stabil batinnya, Pak. Sangat stabil. Nah, sudah tidak goyah. Wakana Sahal bin Abdul, wakana Sahal bin Abdullah al-Ustadi, rahimahullah ta'ala. Sahal bin Abdullah al-Ustadi, semoga Allah merahmati Sahal bin Abdullah al-Ustadi. Imam Sahal al-Ustadi ini dikenal salafus saleh yang sangat kuat lapar. Beliau itu wakilah, katanya makannya itu 3 hari sekali. Dan kadang 7 hari sekali. Kuat sekali lapar. Mungkin kalau jenengan punya mbah yang masih suka, biasanya orang-orang dulu itu makannya itu sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Memang beda karakter dengan model kita. Saya masih punya ibu yang makannya itu sedikit. Ya sehat. Saya ke belakang itu tidak mesti 2-3 hari, Pak. Tidak kayak kita. Jadi kan coba kalau ke Mekah, ke Madinah, pasti marah-marah. Toiletnya kejauhan, kan? Oh, Pak, desain tempat ibadah orang Islam itu settingannya orang yang benar-benar biasa ibadah, yang perutnya stabil, sehingga toilet itu tidak perlu dekat, jauh-jauh semua. Giliran kita udah kebiasaan makan dengan gaya barat, wah akhirnya yo kamar mandinya kita usung, kita bawa ke kamar. Masya Allah, saya yakin kalau Rasulullah tahu seperti apa. Cuma sekarang ada orang bawa kamar mandi udah, tapi ya sudah beda zaman, beda zaman. Sudah ya seperti begitu, tapi rajin ibadah gitu aja gitu. Karena saya pernah baca hadis Rasulullah mengatakan, ada umatku, kata Rasulullah, di akhir zaman tidurnya 3 empuk, tapi besok di surga juga dia akan ada di kasur yang empuk. Kata sahabat, banyak banget itu. Siapa mereka itu? Mereka itu orang yang lisannya selalu basah dengan zikrullah. Ya memang itu kita tidur yang terus ya, ingat Allah terus ya, supaya nanti tetap empuk sampai akhirat ya.
Bagaimana kata Imam Sa'ad Tustari? Yang dulu beliau berkata, man arada ayyakula minal yawmi marratain falyabni lahu mi'alafan. Karena dia ahli lapar, salah musola yang ahli lapar. Jadi tapi tak baca aja. Walaupun kita tidak bisa, ya paling tidak kita bisa lebih baiklah cara makannya biar tidak terlalu rakus. Man arada, barang siapa yang berkeinginan ayyakula minal yaum, untuk makan dalam satu hari marrotaini, 2 kali, falyabni lahu mi'alafan, buatkan kandang. Kata Imam Al-Bustari, kalau ada orang Islam cita-citanya makan sehari 2 kali, bikinin kandang. Apa maksudnya? Kita dianggap kelas hewan. Jadi orang-orang dulu itu makan sekali. Sayyidah Aisyah itu di dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan selama jadi istri Rasulullah belum pernah makan sehari 2 kali, sehari semalam. Kalau makan 2 kali, pasti yang kedua kurma. Yang kedua kurma. Ya tentu kita tidak boleh ekstrim. Begini tetap latihannya harus step by step. Sunnah yang begini ini gak ada yang niru. Sunnah laparnya Rasulullah itu gak laku. Padahal itu jauh lebih hebat merubah orang jadi baik daripada panjangin jenggot. Ya. Kalau sama-sama diadu, mungkin kalau di persentase kan panjangin jenggot misalnya 10, ini bisa 1 juta lapar. Tapi sunnah lapar tidak ada yang mau pakai. Rasulullah sampai meninggal, perutnya itu ada ganjalan batu sampai meninggal. Gitu deh. Rasulullah selalu lapar. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua, kata Rasulullah. Kami adalah sekelompok orang yang tidak akan makan kecuali lapar. Kalau kami makan berhenti sebelum kenyang. Ayo ikut sunnah ini. Udah repot. Apa? Makan berhenti sebelum kenyang. Itu enak-enaknya Pak, itu suruh berhenti. Wah enak. Kenapa kita itu suruh puasa kuat dari subuh sampai maghrib kuat. Tapi kan disuruh buka dan kenyang. Nanti dulu buka udah kenyang gitu ya. Udah diancam dari pagi buka dan kenyang. Itu sih masya Allah. Jadi memang ini sunnah berat, tapi efeknya sangat hebat. Untuk menundukkan hati kita supaya ibadah bagus, itu hebat. Lapar ini, itu sunnah Rasul yang seru. Soalnya kalau sudah lapar, tak bisa di-start terus. Wa kana Maliku bin Dinar. Rahimallahu ta'ala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Namanya keren. Malik Raja bin anak Dinar uang. Jadi raja anaknya uang. Malik bin Dinar ini dulu polisi, kaya raya, sukanya pesta-pesta. Kalau bahasa kita sekarang, ini polisi sukanya dangdutan, sukanya nyanyi-nyanyi, pesta-pesta. Satu hari dia tidur, mimpi lihat neraka. Api neraka itu menyambar tangannya. Bangun tangannya ini gosok. Jadi ada bekas gosok di tangannya. Sejak saat itu dia langsung berhenti dan terus dia mengikuti majelis-majelisnya para sufi. Roya Adamiyah, Sufyan As-Sauri. Dia terus jadi murid yang paling hebat. Ya, hartanya dipakai untuk berdakwah di jalan Allah. Beliau ya tidak bisa ditiru ini. Beliau didik nafsunya dengan tidak menuruti apa yang paling disenangi. Kebetulan dia itu paling senang kurma, sehingga dia menahan diri tidak mau makan kurma selama 25 tahun. Jangan ikuti saya, cuma mau menunjukkan bagaimana orang-orang zaman dulu melatih dirinya untuk menundukkan nafsu.
Jadi kita yang penting makan jangan banyak-banyak gitu aja sih. Itu 25 tahun tidak makan kurma. Ketika tahun ke-25 dia lewat di pasar kurma, itu kurma lagi bagus-bagusnya. Dia melihat itu gejolak, nafsunya bergejolak, kepingin kurma itu. Tapi dia tidak punya uang. Dilepaskanlah sandalnya, terus dibilang kepada penjual kurma, tolong aku kasih kurma beberapa saja, saya tukar dengan sandalku. Penjual kurma itu lihat sandal jelek, tukar kurma dilempar. Ini satu juga tidak cukup, dilempar. Terus dia pakai lagi, terus jalan. Ada orang yang lihat, kamu berani sekali. Apa? Orang gendeng gitu. Mau kurma ditukar sandal jelek. Kamu lempar sandalnya. Itu ulama yang paling besar di kota ini. Itu namanya Malik bin Dinar. Masya Allah. Ternyata itu ulama top. Akhirnya dia panggil budaknya. Budak, pasti satu nampan kurma yang terbaik, antarkan ke orang. Kamu bisa ngerayu dia untuk bisa menerima ini. Kamu bebas dari perbudakan. Jadi perbudakanmu tergantung pada mau tidaknya dia menerima ini. Dia udah kejar. Begitu dikejar, ada apa? Ini Tuhan mau mengantar kurma untuk kamu. Kata Malik bin Dinar, gak usah. Loh, jangan. Ini kalau sampai datang ke terima, aku jadi budak selamanya. Kata Malik bin Dinar, oh gitu. Wah, kalau itu semakin tidak mau saya terima. Kenapa? Daripada agama kita rusak semua, mending kembalikan pada pemiliknya. Maksudnya, aku sudah 25 tahun belajar untuk menghindar dari gejolak nafsu. Kalau hari ini aku terima, berarti sia-sia 25 tahun ini. Rusak agama. Dan aku melihat kamu lebih yakin kurma ini bisa memerdekakan kamu dari perbudakan daripada Allah. Kalau aku terima, rusak gimana? Daripada aku rusak, kamu rusak. Kurma ini kembalikan kepada Tuhan. Akhirnya tidak jadi diterima. Ini Malik bin Dinar. Waktu beliau mau meninggal, beliau itu punya kepingin makanan enak yang bubur dicampur daging. Terus sempat dia kepingin, pembantunya tahu, dibuatkan. Terus kata dia, Masya Allah, aku udah belajar untuk nggak ikut nafsu, udah seumur hidup, masuk tinggal sebentar saja aku udah sabar. Yang ini ada dimakan, meninggal. Salafus saleh itu meninggalnya seru-seru. Yang paling seru diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu waktu mau meninggal, nangis semua orang, nangis semua. Umar bin Abdul Aziz sama, dulunya orang perlenteng, ganteng sekali, pakaiannya necis terus. Tapi begitu jadi khalifah, dia tinggalkan semua, dia hidup seperti halnya Rasulullah. Sayyidina Umar sederhana sekali, dia fokus pada urusan negara. Dia tidak mau menggunakan sedikit pun dari kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Saya kira kita tahu semuanya. Ketika ada keluarganya datang, lampu dimatikan. Ketika tanya kenapa lampu dimatikan, lampu ini biaya negara. Kita mau ngomong masalah keluarga. Saya tidak mau pakai fasilitas negara. Kalau orang Indonesia begitu semua, Pak, enak KPK bisa tidur. KPK-nya bermasalah juga katanya. Orang dojo ini, saya kadang-kadang jamaah yang pinter-pinter itu kirim-kirim video, kirim tulisan, sama musik, bikin kerok. Ya Allah, gimana? Kita doakan mudah-mudahan orang yang baik-baik yang bisa. Tapi memang berat ya, kehidupan sekarang ini berat. Bahkan orang terbaik pun kalau berada di dalam birokrasi rasanya juga
Tapi dalam keadaan seperti itu tidak boleh orang baik yang memang punya kepribadian kuat mundur dari medan tempur itu, maju terus. Betapapun kita tidak bisa 100% baik. Misalnya kita tidak bisa selamatkan 100% anggaran, mungkin hanya bisa kita selamatkan 75% kalau kita jadi di situ. Mending daripada dipegang orang lain yang selamat cuma 10%, 90% uang kemana-mana, tetap bagus. Tidak boleh mundur. Jadi orang sekarang harus bisa jadi Nabi Musa meskipun berada di komunitas yang tidak bagus, harus begitu. Umar bin Abdul Aziz waktu mau meninggal itu nangis kerabatnya. Terus ketika nangis Umar nanya, bentar, kenapa kalian nangis? Kamu katanya mau meninggal. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau saya meninggal saya kemana? Ya ke hadirat Allah. Dan terus Gusti Allah itu lebih baik dari kalian atau lebih buruk? Yang lebih baik. Lalu terus pulang kepada yang lebih bagus atau yang lebih bagus? Ya, terus susahnya apa? Susahnya apa? Mesti kamu bahagia. Aku mau kembali kepada sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih bisa memberikan kedamaian, kemuliaan kepadaku. Terus akhirnya apa kata Umar? Nanti kalau aku meninggal, kalian harus pesta. Ya wes, akhirnya Umar bin Abdul Aziz meninggal, ya selamatan. Itu sejarahnya kenapa ada orang meninggal selamatan dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang. Gitu loh ya. Itu Sayyidina Umar sendiri ngomong begitu juga. Sayyidina Umar itu dirobek perutnya hari Rabu, meninggal hari Minggu. Setiap dia makan keluar karena ususnya ada yang robek. Waktu mau meninggal Umar mengatakan begini, nanti kalau aku meninggal buat selamatan. Karena selamatan hari pertama itu akan pahalanya akan menemani sampai hari ketiga. Hari ketiga akan menemani sampai hari ketujuh. Hari ketujuh akan menemani sampai hari ke-40. Hari ke-25 kalau Umar. Hari ke-25 akan menemani sampai hari ke-40. 40 sampai ke-100, 100 sampai ke-1000. Itu saya tidak Umar. Banyak di kitab-kitab penjelasannya ini. Jadi kalau orang ngomong selamatan kematian itu dari Hindu, sampai pergi ke India, ada yang selamatan. Sampai pergi ke Bali, gak ada. Itu murni dari Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar. Nah karena itu yang begini diniatkan sedekah bagi yang meninggal. Karena orang meninggal itu tidak ada yang paling dia inginkan kecuali sedekah. Maka kalau sampai ahli baitnya itu mensedekahkan sesuatu diniatkan untuk sang mayat, itu senangnya Masya Allah. Senangnya Masya Allah. Waktu Rasulullah meninggal, selesai Abu Bakar, Rasulullah selesai pemakaman, itu kan disediakan makanan, tidak ada yang mau makan, tidak ada yang mau makan. Terus akhirnya Ja'far, akhirnya salah satu paman Rasulullah mengatakan, dulu Rasulullah makan, kenapa kita tidak makan? Akhirnya makan semua. Tapi kalau yang meninggal bapaknya, itu hati-hati. Kalau yang meninggal yang punya harta, itu hati-hati. Kalau sampai harta itu diambil tanpa ridhonya ahli waris, itu bisa haram. Nah itu yang bahaya itu. Nah, jadi kalau yang meninggal bapak, kalau mau diambil untuk sekedar memberikan kue atau apa dari orang yang ikut mandikan dan seterusnya, itu harus kesepakatan semua ahli waris. Kalau ahli waris sudah sepakat diniatkan untuk sedekah bapak atau hadiah untuk bapak, maka boleh. Tapi kalau tiba-tiba diambil langsung dibeli
diberikan roti misalnya. Roti itu haram. Nah ini yang biasanya terus ulama dalam makan. Tapi kalau misalnya bukan dari harta yang meninggal, itu bagus. Terus anak datang, misalnya bapak meninggal, dia pakai uangnya. Kemudian dia berikan sesuatu, diniatkan untuk sedekah bapaknya. Oh itu bagus. Itu yang bagus. Jadi supaya ngerti saja bahwa ada orang yang tidak senang selamatan, ya silakan. Tapi kalau orang yang selamatan itu ada penjelasannya. Kalau orang tahu ada penjelasan. Wa kana Malik bin Dinar mengatakan yaqulu man arada ay yafirra asy-syaitanu min dhulmihi falyuqahhir syahwatahu. Siapa yang kepingin setan lari dari bayangannya, siapa yang kepingin setan itu takut, jangankan ke orangnya, ke bayang-bayangnya aja setan takut. Siapa yang kepingin setan itu takut ke bayang-bayangnya, falyuqahhir syahwatahu, maka kekanglah, kalahkan, hancurkan syahwat dengan lapar. Wa uqawil salaf fi dzalika katsiratun. Nah, penjelasan para ulama salaf tentang persoalan ini sangat banyak. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah yang demikian ini wahai saudaraku. Ya, saya harus berhenti di sini karena sudah jam. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh mungkin beberapa pertanyaan dipersilakan. Saudara saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Ya. Tadi dijelaskan tentang ma'rifatullah. Untuk mendekat kepada Allah itu banyak menyebut asma Allah, sifatnya dan af'alnya. Maksudnya apa saja? Lantas yang kedua, apakah ada perbedaan keutamaan ayat-ayat Al-Quran? Kalau nggak salah itu kalimat la ilaha illallah itu naik ke hajat Allah itu naik sendiri tanpa melalui malaikat. Kalau ayat yang lain ke hajat itu melalui diangkat melalui malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya bagaimana caranya bisa sampai ke ma'rifatullah wahyu ini bisa 4 kali pembahasan. Begini, ma'rifatullah itu bukan sesuatu yang gampang, itu sangat rumit, sangat rumit. Sehingga buktinya kita bersolat dari kecil, juga ma'rifat kan gitu. Kalau ma'rifat itu gampang, kan kalau sudah selesai, seminggu selesai. Faktanya enggak. Bahwa orang sudah masuk ke rekod, sudah bayar ke rekod, gurunya wali, sudah gampang juga. Gitu loh ya. Bahwa sahabat itu nanti ma'rifatullah semua di tangan Rasulullah, ya, tapi banyak proses juga. Ya, tetap banyak proses. Secara umum ya, kita ngajikan bagian per bagian. Secara umum, ma'rifat itu al-itla'u ala asraril rububiyyah wal 'ilmu bi tarattubil umuril ilahiyyah al-muhitati bi kulli mawjudat. Ma'rifat itu adalah ditampakkannya di dalam hati orang itu rahasia-rahasia ketuhanan dan rahasia-rahasia kehidupan yang meliputi segala wujud. Nah,
itu tidak akan terjadi kecuali orang itu sudah diangkat hijab. Hijab itu apa? Nah, hijab itu banyak. Hijab itu banyak. Pertama, dosa itu hijab. Selama orang itu masih senang dosa, nggak usah bahas wanita, nggak ada wanita. Maka orang harus mulai dari taubat nasuha. Kalau dia ada taubat nasuha, taubat itu wajib ada penyesalan, wajib ada pengenalan, ngerti. Berarti harus ada ilmu. Kalau taubat tapi tidak ada ilmunya, sama dengan taubat, pasti jatuh dosa-dosa lagi. Harus ada ilmu, harus ngerti, harus paham. Dosa hijab, kemudian mengikuti hawa nafsu hijab. Ini baru kita bahas nafsu. Mengikuti hawa nafsu hijab. Terlalu yakin pada sunatullah hijab. Terlalu zahir yakin di dalam ibadah hijab. Kalau tidak percaya praktekin. Ya, misalnya bapak sholat, mau ngambil yang mana takbir, mau hafal saturannya Rasulullah. Kalau takbir itu ini harus lurus ini. Nah, begitu takbir Allah lurus kan? Allah, tidak ada Allah, yang ada yang gambarnya tangan lurus pundak. Kenapa? Karena terlalu fokus ke sini. Pakai yang takbir begini, yang jempol di bawah telinga, Allah, mesti pikir itu pas bawah telinga belum ya? Ya nggak ada Allah. Kenapa? Ya karena terhenti kesadarannya hanya di aturan formalitas. Ada orang yang sholat cuma nyari komitmennya, ya sholatnya nggak dapat apa-apa, nggak dapat komitmennya. Jadi fokus kepada zahir itu hijab. Bahwa sholat itu harus sesuai dengan aturan fikih zahir. Yo mutlak wajib, tidak bisa enggak. Tapi jangan di situ terus. Urusan takbir Allahu Akbar ini selesai kelas 2 SD lah. Mau sampai tua sih bahas takbir, bagaimana sholatnya? Hari kecil belajar apa? Belum proses belajar takbir, rukuk, sujud ya. Ilmu-ilmu yang mestinya kelas tidak selesai itu selesai. Sekarang bukan itu. Nah itu sudah harus menyatu dengan diri kita. Cara takbir, rukuk, sujud, bacaan yang benar itu udah harus nyatu, udah nggak dipikir, udah jalan gitu. Udah dipikir, udah jalan. Kita itu sholat sudah harus merasakan setiap kalimat yang keluar dari bibir kita itu harus keluar dari hati kita. Sudah harus mulai belajar memahami kata-kata yang ada. Harus begitu. Itu namanya khusyuk. Badannya ikut syariatnya Rasulullah, batinnya ikut syariatnya Rasulullah, menjiwai, mendalami. Itu udah repot. Sholat begini terus repot. Kadang-kadang kita sholat gara-gara nyari parkir nggak ketemu hanya Allah kurang asal parkir nggak ketemu karena ini piye lo gitu terus sampai sholat atau tidak marah-marah piye kata malaikat kon ini sholat ngamuk gitu loh ya sholat marah kadang-kadang gitu kita itu jadi katanya ya sorry wes gak usah bahas ma'rifatullah gak usah bahas sholat khusyuk sampai sholat tak benci toh gone rapi gitu loh ya sampai kita sholat tidak benci kepada orang lain itu sudah bagus. Bukan dengan sholat kita masih benci-benci orang dulu. Tapi saking lemahnya dari kita itu. Betulnya hijab, betulnya hijab.
Dari rumah udah kusut bapak, kusut. Parkir nggak dipikir, parkir, udah jalan. Lah kok di depan bapak itu perempuan cantik. Padahal juga dilihat serius enggak, Mas Red itu udah ngerti kalau baca Red. Tapi Red ini udah gores di hati. Takbir Allah Akbar. Itu mama anak sungguh cantik banget. Pak, gambar wajah ini seminggu udah hilang Pak. Saya bisa bayangin betapa lemah hati kita. Lu terus saya mau nanya Gusti Allah, di mana Gusti Allah? Ketutup gambar perempuan. Padahal cuma gambar perempuan. Kadang-kadang kita parkir, bawa motor, sebelah motor baru. Keren juga nih. Ini udah gambar motor sudah nempel Pak. Nempel. Pak, tempelan gambar yang kita inginkan numpuk di hati. Kaifa yusraqul qalbu suwarul aqwa muntabi'atun fi mir'atihi, kata Syekh Abdullah. Bagaimana mungkin hati itu bisa memancarkan cahaya ilahiyah? Dia tertutup oleh gambar-gambar dunia yang sangat banyak. Tidak usah mau ma'rifat guys. Ya apa ngilangi ini? Ngangkat gambar ini kemana? Ngangkat gambar ini supaya lain. Ini loh Pak, yang kemudian kalau kita takbir keluar satu-satu. Ini pagi-pagi ini nasi uduk pojok itu enak. Kalau gitu terus keluar nasi uduk kita lewati, tidak ada nasi uduk. Nanti ada rencana jam 11 itu ada nikah. Saya private. Tidak, saya tidak ingin nikah. Ya anak-anaknya ingin ganti mobil. Tidak mobil. Itu tetangga sebelah terus semuanya. Itu namanya aliyah. Itu akarnya kalau mau dicari. Kenapa kok sampai kubutunya? Selama sampai kubutunya, tidak bisa itu berhenti. Rame hati kita itu saat sholat rame. Nggak usah bahas marifatullah. Ini dulu. Ini harus dipangkas. Mangkasnya itu kalau bahasanya para ulama, nafsu itu seperti pohon, buahnya ranum. Setan itu seperti burung. Kalau burung ketemu buah ranum, buahnya di pohon, terus bapak bercita-cita sepi, tidak ada suara, ya tidak mungkin, pasti akan ramai. Sepi itu kusuk maksudnya. Kalau bapak kepingin supaya benar-benar sepi, tebang pohon itu. Dan tadi itu belajar tentang pohon, nebangnya dengan lapang, itu loh, nebangnya dengan lapang. Jadi bahasan kita tadi sudah satu poin untuk menuju belajar bersama usul, belajar untuk menuju kemaritan Allah. Begitu. Terus terlalu fikih oriented itu masih bijak. Kemudian kamu sholatnya sudah benar, sudah sesuai tatanan syariat, Quran, hadis, fikihnya udah bagus sebenarnya. Tapi orang itu kemudian sholatnya mulai bisa khusyuk. Begitu orang itu sholat khusyuk, dia akan merasakan sholat itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Terus sholat sampai nangis-nangis, saya matanya terbuka. Oh, nikmatnya sholat. Tak ajak pikiran apa, pikiran ini nikmat sekali. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah dari kenikmatan ibadah. Kalau orang bisa rasakan, nikmat sekali. Sehingga orang yang ngerti nikmatnya ibadah, diajak pergi-pergi itu males. Ayo memuncah yuk, di rumah pandangan indah. Bagi orang yang lagi ibadah, sangat baca repot. Butuh gelas sajadah, zikir Allah. Sudah selesai. Senang itu tidak repot bagi orang yang sudah ngerti ibadah. Tapi kalau orang itu terus sholat mencari nikmat, zikir mencari nikmat, ngaji mencari nikmat, bijak.
Aku tak pikiran di sana, kalau di Indonesia rasanya nikmat sekali hijab. Aku mau sholat sama Pak Ustadz Arfan, karena Pak Ustadz Arfan yang imam suaranya enak, nikmat hijab. Sholat sampai belum isinya suaranya Arfan, bukan Gusti Allah. Itu ya saja deh kalau mau kasar-kasaran sama sih nyembah suara, bukan nyembah Gusti Allah, pakan. Ya sama itu, saya pakan imajiner, pakan imajiner. Maka itu pun masih hijab. Sampai nanti orang itu sudah tidak merasakan nikmat itu biasa, tapi jangan sampai ganggu pikiran. Tetap, makanya di Thariqah ada istilah doa rujuk, doa balik ke Allah. Kalau kita dikira kegoyang pikiran kita, dia jawab balik, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selalu kita begini, ya Allah, Engkau yang saya tuju, ya Allah, ridho yang saya cari, ya Allah, berikan aku cinta dan kemanfaatan kepadamu. Selalu ditarik begitu, pikiran goyang kita, Ilahi anta maksudi, supaya ingat jalannya, supaya kita tarik. Kalau sudah orang itu fokus ke Allah, akhirnya punya karomah. Begitu dia punya karomah, sambil dengan karomah, hijab lagi terus. Jadi hijab ini kalau masih ada, ya tidak ada lagi. Bagaimana ngilangin hijab? Nah tadi ini kita belajar dari mulai ngilangin pengaruh nafsu. Nanti kalau Bapak tanya, baru semua metode untuk menghilangkan hijab, semuanya punya fungsi. Sholat itu ya, Quran ya, semuanya, semua amal ibadah itu punya dampak untuk menghilangkan hijab, mendorong orang untuk semakin dekat Allah. Tapi kata para ulama, yang paling hebat untuk membersihkan kotoran batin dan hijab, mengantarkan orang cepat sampai kepada Allah adalah la ilaha illallah. Itu yang paling cepat. Sebagaimana pertanyaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah, waktu Sayyidina Ali menyatakan, wahai Rasul, apa cara yang paling cepat untuk bisa sampai kepada Allah? Maka Rasulullah meminta Sayyidina Ali menjulurkan tangannya, dijabat oleh Rasulullah. Sayyidina Ali disuruh berjamaah 3 kali. Rasulullah mengucapkan seluruh jamaah, Rasul berjamaah mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, Rasulullah kemudian Ali 3 kali. Kemudian Rasul pesan supaya terus dimutawafahkan la ilaha illallah. Itulah yang kemudian dikenal dengan dikenal dengan baiat Thariqah. Mati Ali ngajarkan kepada Hasan Husain ngajarkan kepada Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, Ahmad Bakir, Muhammad Bakir, sampai ke Syabul Qadir, terus bernama Qadiriyah. Nanti sampai ke Abu Hasan Syadili bernama Syadiliyah. Nanti ajaran itu ke Syekh Sabani jadi nama Sabaniyah, dengan sedikit-sedikit perbedaan istighfar dan rangkaian wirid lain. Begitu Pak ya. Jadi itu prosesnya panjang untuk bisa sampai kepada apa yang disebut dengan ma'rifatullah. Itu. Apakah ada orang yang ma'rifatullah itu cepat? Ya ada saja. Ada. Tergantung siapa gurunya dan siapa orangnya. Kalau saya jelaskan teman-teman yang mestinya gitu ya, jadi ada. Bahannya apa nih? Oh iya. Nah kalau semua amal itu tetap menuntut harus ikhlas, semua amal, kecuali satu, kecuali sholawat.
Amal kita itu kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah apapun, kecuali sholawat. Kalau sholawat itu ikhlas tidak ikhlas sampai. Karena itu para ulama menyuruh banyak-banyak baca sholawat. Kapan tadi saya itu kalau di dalam kitab Hidayah itu ada hadis yang memang hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sampai derajat sahih. Tapi hadis ini menarik untuk supaya kita hati-hati dalam ibadah. Di situ dijelaskan bahwa Allah sebelum menciptakan langit bumi ini, Allah menciptakan 7 malaikat penjaga pintu langit, yang masing-masing malaikat diberi ketajaman melihat satu sifat buruk. Yang kalau sifat buruk itu ada di dalam ibadah kita, ditolak dari apapun. Gitu. Tapi kalau sholawat itu dia jalan tol. Begitu dengan baca sholawat sampai ke Allah, disampaikan ke Rasulullah pasti disuruh jawab. Dan para malaikat membalas satu sholawat kita dengan kita diistighfarkan oleh para malaikat 10 kali. Sehingga memang sholawat itu tidak bisa ditandingi, karena satu sholawat sama dengan 10 kali istighfar para malaikat. Begitu juga doa dari Rasulullah, doa itu tidak bisa. Karena itu sholawat. Kalau zikir yang istimewa itu zikir yang dibayarkan, zikir yang diajarkan oleh orang yang sambung ke Rasulullah. Itu yang itu. Kalau zikir itu tidak diajarkan oleh orang yang sambung ke Rasulullah, bahasa Syaikhul Qadir sama bacaan enggak ya apa-apa. Di dalam Sirrul Asrar, orang itu ada di dalam hijab 2 model. Ada hijab materi, ada hijab nurani, hijab bangsa cahaya. Tidak bisa dibedah kecuali dengan zikir yang ditalkin oleh orang yang sambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Nah itu saya kira yang bisa saya tambahkan. Kalau sudah siap saya harus pindah ke tempat lain. Kita cukupkan ngaji kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini jadi kebaikan. Alhamdulillah.